Assalamualaikum, hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel berkebun saya. Kali ini saya mau menunjukkan beberapa koleksi tanaman bunga yang saya tanam di halaman depan rumah. Dan nanti juga saya mau berbagi tips ya untuk si bunga mawar ini supaya rajin berbunga. Oke teman-teman, kita mulai dari si Sansevieria Starfish ini ya. Ini tuh juga masih sejenis dengan si Sansevieria yang sering kita jumpai, ataupun biasanya kita sebut si lidah mertua. Cuman ini beda ya, bentuk daunnya lebih bulat dan padat. Pertumbuhan tanaman ini tuh termasuk lambat ya teman-teman. Ini sekitar 2 tahun yang lalu pertama kali saya adopsi, itu cuman mempunyai 4 daun. Jadi 4 daun di bawah ini aja. Dan setelah 2 tahun masih mungil seperti ini. Dan sebelahnya ini ada keladi hias. Keladi lokal sih ya sebenarnya ini, ataupun keladi kampung. Di sini ada keladi hias lagi yang warnanya lebih cantik, pink, ada corak-coraknya gitu ya teman-teman. Dan untuk daun mudanya itu warnanya masih hijau seperti ini, tapi nanti setelah daunnya melebar atau daunnya tua itu akan berubah menjadi pink semua. Dan ini tuh gosong karena terkena sinar matahari yang berlebihan ya teman-teman. Karena memang keladi hias ini menyukai tempat yang agak teduh ya. Masih terkena sinar matahari pagi ataupun sore aja, tapi nggak terlalu panas ya. Di belakangnya ada keladi lokal lagi. Tentunya teman-teman sudah biasa ya menjumpai tanaman ini, yang keladi lokal ini. Dan ini ada tanaman yang mirip kaktus, tapi ini tuh bukan kaktus ya teman-teman, meskipun dia berduri. Jadi ini tuh sejenis euphorbia, tapi saya lupa euphorbia jenis apa. Memang bentuknya itu mirip banget dengan kaktus. Dan perawatan tanaman ini juga sangat mudah, jadi dia nggak terlalu suka air ya. Untuk penyiraman cukup 3-4 hari sekali aja, dan pertumbuhannya itu lumayan cepat. Sebelah sini ada si Oxalis triangularis atau biasa disebut dengan bunga kupu-kupu. Dan ini tuh favorit saya banget teman-teman, karena warna daunnya yang ungu cantik sekali. Dan memang bentuk daunnya itu unik ya, mirip banget dengan kupu-kupu. Mungkin karena itu orang-orang biasa menyebutnya dengan si bunga kupu-kupu. Jadi tanaman bunga yang saya rawat ini semuanya itu adalah bunga-bunga sederhana ya teman-teman. Bisa dikatakan saya membelinya itu dengan harga yang cukup murah meriah. Tapi meskipun bunga-bunga ini saya beli dengan harga yang murah meriah, tapi tetap bisa mempercantik dan memperindah halaman rumah kita. Dan ini ada si Philodendron Xanadu, atau biasanya disebut dengan pilo jari. Nah, mungkin karena bentuknya seperti jari ya teman-teman, jadi orang-orang itu lebih suka menyebutnya dengan pilo jari. Ini tuh juga mudah banget dirawat. Dan belakangnya ada si kaktus centong, ini juga favorit saya banget. Kaktus centongnya sudah mulai tinggi ya teman-teman.
Tanaman ini bisa dikatakan tanaman jadul karena saya yakin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu dengan tanaman kaktus centong ini. Karena sewaktu saya kecil juga sering menjumpai kaktus centong ini banyak ditanam di pinggir-pinggir jalan ya. Dan untuk media tanam saya menggunakan campuran pasir malang. Karena memang jenis kaktus-kaktusan itu cocoknya ditanam di media tanam pasir malang ya teman-teman. Dan di belakang sana ada si sansevieria ataupun lidah mertua ya. Lanjut di sebelahnya ada bonsai kelapa. Ini tuh nggak beli ya teman-teman, tapi ini dikasih teman suami saya. Di bawahnya sini ada syngonium. Ini juga termasuk tanaman jadul, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu. Karena tanaman ini juga sudah ada ya waktu saya kecil. Dan dia itu merambat ya teman-teman, jadi dia punya sulur seperti ini. Nanti ini tuh bisa dirambatin. Nanti rencananya mau saya rambatin di sini saja, mau saya tali. Sebelahnya ada keladi lokal lagi, tapi ini daunnya warna hijau bercorak putih ya teman-teman. Kita bergeser ke tanaman gantung. Kita mulai dari tanaman midleaf ini ya teman-teman. Dan kemarin sudah saya bikin video untuk cara perawatan dan memperbanyak tanaman midleaf ini ya. Sebelahnya ada si monstera andansoni atau biasanya kita sebut janda bolong. Dan saya nggak paham kenapa dia disebut dengan sebutan janda bolong, karena memang daunnya itu bolong-bolong ya teman-teman. Lanjut di sini ada episia, dan bunga episia ini daunnya itu berbulu ya teman-teman. Dia juga mempunyai bunga kecil-kecil seperti ini, cantik warna merah. Sebelahnya ada philodendron Brasil atau biasanya disebut dengan sirih Brasil, dan ini ada dua corak ya, hijau aja dan hijau kuning. Sirih Brasil ini juga cepat banget pertumbuhannya dan dia bisa menjuntai panjang sampai bawah ya teman-teman. Ini tuh sudah sekitar 1 meter lebih panjangnya ke bawah. Dan memang belum sempat saya cutting atau saya perbanyak lagi, saya potong-potong gitu. Sebelahnya ini ada tradescantia. Ini juga mudah sekali perawatannya. Tradescantia ini lebih cantik kalau ditempatkan di tempat yang agak teduh ya teman-teman. Dan di sana ada Wijaya Kusuma keris. Dan ini baru saja saya setek. Dan dia sudah mengeluarkan tunas-tunas baru, berarti dia cocok ya dengan media tanamnya. Dan ini bunga Wijaya Kusuma yang warna putih ya teman-teman. Dan bunganya itu mekar di saat tengah malam ya, sekitar jam 12 sampai jam 1 malam gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menikmati keindahan bunga Wijaya Kusuma ini, harus rela bangun pagi ya. Soalnya kalau sudah siang, bunganya itu menutup lagi teman-teman.
Jadi dia itu hanya mekar tengah malam sampai di pagi hari saja. Oke, kita lanjut bergeser ke koleksi bunga krokot. Dan bunga ini tuh paling mudah ditanam ya teman-teman, jadi cocok banget untuk pemula yang ingin mencoba menanam bunga. Selain mudah perawatannya, juga bunganya itu cantik-cantik ya, berwarna-warni. Dan yang ini jenis yang double petal atau yang bunga tumpuk, yang daunnya runcing-runcing. Sebelahnya itu yang daunnya bulat, itu yang jenis single petal ya, atau bunganya selapis. Tapi ini lagi nggak berbunga ya teman-teman. Di situ ada pucuk merah. Jadi tanaman ini kalau sudah rimbun itu cantik banget ya teman-teman. Daun-daun barunya itu berwarna merah, kontras banget dengan daun-daun tua yang warna hijau. Dan di atasnya ada Tradescantia lagi. Sebelahnya ada midleaf lagi. Dan di belakang midleaf ada epicea. Ini ada yang warna hijau dan coklat ya teman-teman. Jadi memang tanaman yang saya rawat ini itu kebanyakan satu jenis, tapi saya perbanyak sampai beberapa pot ya. Dan di bawahnya ada sansevieria atau lidah mertua lagi dan lagi. Nah, baru kita bergeser di koleksi mawar ya teman-teman. Ini ada beberapa macam bunga mawar, dan ini yang lagi mekar ada mawar ungu. Dan bunga mawar ungu ini yang paling besar ya mekarnya dibanding dengan warna-warna yang lainnya. Ini ada floribunda kuning yang bunganya lebih kecil-kecil tapi menggerombol banyak. Dan sebelahnya ada mawar orange, tapi bunganya sudah jelek ya teman-teman, tinggal satu ini aja yang masih bagus. Di belakang sana ada koleksi Miana. Ini juga favorit banget karena corak warnanya itu macam-macam dan cantik-cantik sekali. Bunga Miana ini juga mudah banget diperbanyak ya dengan cara setek ya teman-teman. Tinggal kita potek ujungnya lalu kita tancepin, nanti dia pasti tumbuh sendiri. Di atas Miana ada Pellionia, tapi ini kurang sehat ya teman-teman, terserang kutu putih. Di atasnya ada Vinca Juntai yang warna pink. Di sini ada midleaf lagi. Terlalu banyak ya teman-teman tanaman midleafnya, karena memang sangat mudah diperbanyak ya, dan pertumbuhannya itu cepat. Dan di sini ada Adam Hawa warna ungu polos. Bunganya itu kecil-kecil cantik-cantik teman-teman. Nah, seperti ini bunganya imut sekali. Sebelahnya ini ada Vinca Juntai. Ini tuh sebenarnya harusnya ditanam di pot gantung atau pot tempel ya, karena dia menjuntai. Tapi berhubung pot tempel atau pot gantungnya sudah habis, nggak ada. Jadi saya tanam aja di bawah, di pot biasa seperti ini. Oke teman-teman, jadi tips untuk merawat mawar supaya rajin mengeluarkan bunga dan muncul calon-calon bunga seperti ini, itu adalah kita harus rajin pangkas bunganya yang sudah rusak ya teman-teman, atau sudah jelek seperti ini. Jadi jangan disayang-sayang lagi bunga-bunga yang sudah jelek, langsung kita pangkas aja. Itu supaya merangsang tanaman mawar ini memunculkan tunas-tunas baru yang membawa bakal bunga. Nah, seperti ini kita langsung pangkas aja ya teman-teman.
Nah, jadi kalau bunga mawarnya sudah jelek seperti ini, itu segera saja dipangkas ya teman-teman. Kalau tidak, nanti tanamannya akan fokus untuk pembentukan biji. Dan kalau sudah seperti itu, nanti jarang sekali ada tunas-tunas baru yang keluar ya. Soalnya tanamannya memang memfokuskan untuk penuaan si biji itu tadi. Jadi teman-teman kalau mempunyai bunga mawar, supaya bunganya itu rajin sekali berbunga, teman-teman harus rajin-rajin pangkas ya bunga-bunga yang sudah jelek ataupun daun-daun yang sudah tua dan sudah menguning. Seperti inilah teman-teman hasilnya kalau kita rajin-rajin pangkas si bunga mawar itu tadi. Daunnya terlihat lebar dan dia sering banget memunculkan tunas-tunas baru yang membawa bakal bunga. Dan ini ada mawar batik, bunganya juga sudah jelek, jadi kita pangkas saja. Dan bekas pangkasannya nggak usah dibuang jauh-jauh, kita masukkan lagi ke dalam potnya ya teman-teman supaya jadi kompos. Di sebelah sini ada black rose. Ini nggak tahu kenapa ya, harusnya kan mawarnya merah hati gitu ya, karena ini jenisnya black rose, mawar hitam. Tapi justru bunganya ada campuran warna putih dan pinknya. Ini nggak tahu kenapa. Tapi lucu ya teman-teman, tetap kelihatan cantik. Dan ini sudah jelek, kita langsung pangkas saja. Biar nanti cepat muncul tunas-tunas baru yang membawa calon bunga. Oke, kita lanjut ke review tanaman yang lainnya ya teman-teman. Di sini ada si midleaf ya. Ini adalah indukan, yaitu tanaman yang pertama kali saya rawat. Dan panjangnya itu sudah mencapai sekitar 1,5 meter ya. Padahal ini sering sekali saya potek, saya perbanyak, tapi dia selalu tumbuh dan tumbuh lagi sampai sepanjang ini. Di sini ada kemuning. Kemuning ini bunganya harum sekali ya teman-teman. Karena saya memang suka dengan bunga-bunga yang wanginya itu harum seperti kemuning ini. Dan di bawahnya ada lili hujan atau rain lily ya, tapi belum berbunga. Nanti kalau sudah berbunga ini warnanya pink. Dan di belakang rain lily ini ada si bunga melati, dan ini juga saya suka sekali karena harum baunya. Kalau pagi-pagi hari itu kita buka jendela dan pintu, itu wanginya itu semerbak bisa sampai ke dalam rumah. Dan di belakang sini ada Miana, di atasnya ada si cantik Vinca juntai, di sana juga ada Vinca lagi. Di situ ada sansevieria yang coraknya ada strip kuning ya di pinggiran daunnya. Di bawahnya ada tanaman kribo. Ini tuh sebenarnya tanaman gantung ya teman-teman. Tapi karena di sini cuacanya terlalu panas, kalau saya gantung ya, taruh di pot gantung itu jadinya jelek. Daunnya kering-kering gitu, akhirnya saya tanam aja di pot bawah seperti ini, dan dia rimbun sekali dan kelihatan cantik. Mari kita bergeser ke koleksi Miana lagi ya teman-teman, tapi ini yang saya tanam di tanah. Jadi di teras bawah ya, langsung di tanah. Meskipun ini tanahnya saya campur dengan tanah kompos ya, dan pupuk kandang. Nah, Miana ini macamnya banyak ya. Daunnya ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang keriting, dan warnanya ada yang merah, pink, putih, hijau, kuning, macam-macam deh pokoknya.
Teman-teman bisa lihat daunnya bisa selebar telapak tangan saya. Karena memang Miana yang jenis ini itu yang paling cepat sekali pertumbuhannya, paling cepat tinggi dan paling cepat rimbun ya dibandingkan dengan yang jenis-jenis lainnya. Ini tanamnya saya campur ya teman-teman, jadi biar kelihatan rimbun dan warnanya itu berbeda-beda saking banyaknya jenis warna bunga Miana ini. Jadi kalau nanem dicampur aja, dia semakin kelihatan cantik. Oke teman-teman, sekian dulu video tentang bunga-bunga sederhana yang ada di pekarangan depan rumah saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.